Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum farmasi fisika dengan judul sifat alir cairan atau rheologi ya. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami sifat alir beberapa cairan. Dasar teorinya, rheologi, rheo artinya mengalir dan logos artinya ilmu. Rheologi adalah ilmu yang mempelajari sifat alir berbagai cairan serta perubahan bentuk berbagai benda padat. Dalam bidang farmasi, peranan rheologi penting karena menyangkut stabilitas, keseragaman dosis, keajegan hasil produksi, serta tinjauan praktis dalam penggunaan sediaan suspensi atau emulsi. Dalam bidang penelitian dan teknologi farmasi, pengukuran rheologi digunakan dalam mengkarakterisasi yang pertama, proses penuangan sediaan dari botol, misalnya menuang sirup obat dari botolnya. Yang kedua, penekanan atau pemencetan sediaan dari suatu tub atau wadah lain yang dapat berubah bentuk, misalnya proses pemencetan salep dari tubenya. Kemudian, penggosokan atau mengoleskan bentuk produk di atas permukaan kulit atau ke dalam kulit, misalnya proses pengolesan krim di wajah. Kemudian, pemompaan sediaan dan penyimpanan ke alat pengisian. Yang kelima, pelewatan dari suatu jarum suntik yang diproduksi oleh industri. Pada dasarnya, rheologi mempelajari hubungan antara tekanan gesek atau shearing stress dengan kecepatan gesek atau shearing rate pada cairan atau hubungan antara strain dan stress pada benda padat. Pada cara Newton, berhubungan antara shearing stress dan shearing rate memiliki hubungan linier dengan suatu tetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Namun demikian, pada cara non-Newton, kedua besaran tersebut tidak memiliki hubungan linier. Dengan perkataan lain, viskositasnya akan berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Di samping itu, beberapa tipe zat cair, jika tekanan tersebut dihentikan, viskositas cairan tidak segera kembali ke keadaan semula. Dalam hal yang demikian, maka penentuan viskositas cairan kurang sekali manfaatnya, sedangkan penentuan sifat alirnya justru banyak memberikan manfaat. Untuk pengukuran sifat alir ini perlu suatu alat yang dapat diubah-ubah besarnya shearing stress sehingga shearing rate-nya dapat diamati atau shearing rate-nya dapat diukur sehingga shearing rate-nya akan diamati yang masing-masing dikenal sebagai rotating viskometer. Berdasarkan tipe alirnya, cairan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama cara Newton, yang kedua cara non-Newton. Non-Newton sendiri dibagi menjadi dua, yaitu time independent, contohnya pseudoplastik, plastik, dan dilatan. Kemudian ada time dependent, contohnya thixotropi dan rheopeksi. Ini adalah contoh aliran gambar dari aliran Newton ya, di mana shearing rate dan shearing stress-nya ini linear ya. Oke. Contoh pelarut murni atau larutan sejati ya, contohnya air, bahan pelarut organik, parafin cair, leburan minyak, lemak, dan leburan vaselin. Cairan yang memiliki tipe alir Newton itu meliputi cairan tunggal ya, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, serta larutan bersenyawa yang memiliki ukuran molekul kecil seperti larutan gula dan larutan berbagai macam garam. Kemudian aliran pseudoplastik, hubungan antara shearing rate dengan shearing stress-nya itu dapat dinyatakan dalam suatu pernyataan berikut ini ya, di mana N merupakan bilangan yang harganya lebih dari 1 dan tertentu ya, di mana viskositasnya itu sama dengan viskositas pseudoplastik. Jika persamaan di atas dilogaritmakan, maka akan didapatkan persamaan seperti berikut ini ya. Dari persamaan di atas dapat dibuat suatu kurva hubungan antara log Y dan log T-nya sehingga didapatkan persamaan garis log N-nya dan N-nya dapat dihitung atau N ini adalah viskositasnya ya. Nah, gambaran hubungannya dapat dilihat sebagai berikut ini. Dia tidak seperti Newton ya, tidak lurus seperti Newton. Ini ya. Kemudian viskositas cairannya turun dengan naiknya kecepatan pengadukan ya. Kemudian terjadi penurunan viskositas ini disebabkan oleh ikatan antar partikelnya terlepas oleh adanya pengadukan dan ikatan terbentuk setelah pengadukan dihentikan. Banyak bahan sediaan farmasi yang menunjukkan sifat alir pseudoplastik, contohnya larutan gom, tragakan, CMC, beberapa sediaan suspensi dan emulsi. Kemudian aliran plastik. Cairan dengan tipe aliran plastik ini sering disebut sebagai Bingham bodies. Adanya shearing stress sampai yield value dalam cairan belum ada aliran. Pada kondisi ini, sistem dianggap bersifat padat. Aliran baru terjadi setelah shearing stress melampaui yield value-nya. Tipe aliran ini dijumpai pada sediaan suspensi dan gel.
Ini ya. Oke. Kemudian aliran dilatan. Suatu cairan yang menunjukkan bertambahnya tahanan waktu shearing rate dipertinggi atau viskositasnya meningkat dengan naiknya kecepatan pengadukan. Hal ini terjadi karena pengaruh pengadukan menyebabkan terbentuknya struktur dan hasil penggabungan antar partikel. Suspensi yang memiliki sifat alir demikian adalah cat murni, tinta cetak, dan pasta. Hubungan antara Fa dan adalah dV per dx. Dapat digambarkan dalam suatu persamaan analog dengan persamaan 1 tetapi hargaannya lebih kecil dari persamaan 1 ya. Oke, ini contoh pada tipe alir dilatan ya, yang pertama. Yang ini. Ya, sedangkan yang lurus ini adalah aliran Newton ya. Kemudian aliran tiksotropi. Beberapa zat, partikel-partikelnya ada kecenderungan untuk membentuk ikatan dalam struktur gel. Jika zat tersebut diaduk, strukturnya bentuknya pecah, rusak, dan setelah pengaruh pengadukan ditiadakan, pembentukannya kembali struktur semula, tidak segera terbentuk. Untuk pembentukan tersebut perlu waktu. Pembentukan gel-gel tergantung dari besarnya gangguan mekanik. Ini contoh pada yang tiksotropi ya. Dan yang ini ada plastik yang tiksotropi. Pengaruh lama pengadukan terhadap program suatu cairan yang memiliki sifat tiksotropi. Yang ini ya. Oke. Kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama alatnya namanya adalah Stormer Viscometer. Larutan yang akan kita gunakan adalah CMC 1%, 2%, 3%, dan 4%, serta sediaan suspensi campuran CMC 0,1% dan Vigum 2%. Caranya adalah untuk percobaan penambahan berat anak timbangan tiap kali 5-10 gram agar tidak terjadi aliran turbulen. Kecepatan putar rotornya jangan sampai melampaui 150 rpm atau 10 detik per 25 kali putaran. Dan untuk menghitung kecepatan tersebut, tentukan waktu yang diperlukan untuk memutar rotor 25 kali putaran rotor. Nanti kalian buat sampai lembar hasil percobaan ya, tanggal berapa, namanya kalian siapa, kelompok berapa ya. Dicatat larutan CMC yang kalian dapatkan yang berapa persen. Kemudian berat bebannya ya, 50 gram dalam waktu yang dibutuhkan untuk 25 kali putaran itu berapa menit ya. Kemudian dihitung RPM-nya dan seterusnya. Mulai dari 50, 100, 150, 200, kemudian diulangin lagi yang 200, kemudian turun jadi 150, turun lagi jadi 100, dan turun lagi jadi 50 gram. Ya, jadi diukur waktu yang dibutuhkannya berurutan ya, sesuai dengan instruksi gram yang ada di sini. Ya, dicatat berapa waktu yang dibutuhkan. Kemudian bikin grafiknya ya. Baik, ini contoh perhitungan riologi ya. RPM, tadi disebutkan ada RPM ya. RPM itu singkatannya adalah rotasi per menit. Rotasi yang kita tetapkan pada praktikum ini adalah 25 kali putaran ya. Jika pada bobot 50 gram misalkan ya, untuk berputar 25 kali membutuhkan waktu 150 detik, nanti kalian siapkan stopwatch ya. Jadi ketika mulai berputar, mulai juga stopwatch-nya ya. Nah, jadi nanti di alat Stormer itu ada kita bisa setel berapa kali waktunya ya. Jadi di mana namanya di Stormernya itu kita bisa lihat nanti ya waktunya. Ralat. Jadi nanti di Stormernya itu di alatnya itu kita bisa lihat berapa kali dia berputar ya. Jadi nanti ketika dia berputar di angkanya itu menunjukkan angka 25, maka kita hentikan Stormernya, kita stop Stormernya, kita stop alatnya, dan kita stop juga stopwatchnya ya. Di situ dilihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk berputar selama 25 kali putaran ya. Sebenarnya di alatnya juga sudah ada sih waktu yang tertera di alatnya gitu ya. Jadi nanti nggak apa-apa, disiapkan aja stopwatch dan sambil dilihat waktu yang ditunjukkan pada alatnya ya. Nah, kemudian misalkan dia dibutuhkan waktu 150 detik ya. Tadi jelas ya di sini adalah RPM itu adalah rotasi per menit. Maka kita ubah dulu detik ini ke menit ya. 60 detik sama dengan 1 menit. Maka kalau 150 detik sama dengan berapa menit dikali silang ya. Ini X ya. Caranya adalah 150 dikali 1 menit disilang ya. Kemudian dibagi 60 detik. Hasilnya adalah 2,5 menit.
maka rotasi per menit atau RPM-nya adalah 25 kali putaran dibagi dengan 2,5 menit sama dengan 10 RPM. Nah, ini kalian pindah ke tabelnya ya. 50 gram RPM-nya adalah tadi 10 RPM ya. Kalau 100 gram nanti ditambah lagi bobotnya jadi 100 gram, berapa waktu yang dibutuhkan? Misalkan dalam satuan detik, maka rubah ke menit ya. Rubah ke menit, maka 25 dibagi menit yang kalian dapatkan itu adalah hasil RPM-nya dan seterusnya. Kemudian kita bikinkan grafiknya ya. Apakah dia larutan Newton atau larutan, kalau larutan kita CMC maka harusnya dia larutan non-Newton. Nah, dari grafik yang ditunjukkan dia termasuk larutan non-Newton yang mana gitu ya. Baik, mungkin itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komen Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.